Assalamualaikum Bunda, ide jualan kita kali ini adalah camilan gurih yang rasanya enak banget. Ini bisa Bunda jual dengan harga yang murah meriah aja. Selain itu, cara membuatnya juga sangat mudah dan hanya menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana dan mudah didapatkan. Ini cocok banget untuk dijadikan sebagai ide camilan keluarga atau bisa juga sebagai ide jualan. Jika dijadikan ide jualan, insya Allah ini akan laris manis. Yuk langsung kita tonton aja video pembuatannya. Pertama-tama Bunda siapkan kulit lumpia. Ini kulit lumpia yang ukuran sekitar 16 cm ya. Ini saya beli di pasar, harga satu bungkusnya Rp8.000 dan isinya sekitar 50 lembar. Jadi modal untuk satu lembar kulit lumpia ini sekitar Rp160 ya. Dan untuk satu resep ini kita memerlukan hanya 6 lembar kulit lumpia aja. Kulit lumpia ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan juga mie kuning atau mie telur atau biasa disebut juga mie kenduri ya. Ini saya beli satu bungkus seperti ini, harganya Rp10.000, beratnya 500 gram, dan yang terpakai hanya 100 gram aja. Jadi modal untuk mie-nya ini sekitar Rp2.000 ya. Atau kalau Bunda mau lebih praktis, Bunda bisa menggunakan mie instan ya. Jadi Bunda nanti nggak usah buat bumbu lagi, jadi lebih praktis ya. Tapi memang harganya nanti harus menyesuaikan lagi. Nah, mie-nya ini saya rebus sampai lunak. Nah, punya saya ini udah lunak, dan ini akan saya tiriskan terlebih dahulu. Nah, ini mie yang sudah ditiriskan. Kemudian ini akan saya gunting-gunting sebentar biar nggak terlalu kepanjangan. Nah, seperti ini udah cukup. Ini mie-nya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga sosis. Di sini saya menggunakan sosis sapi. Bunda boleh menggunakan sosis ayam ya, sesuai selera aja. Sosis ini panjangnya sekitar 12 cm. Ini saya beli di pasar, harganya Rp700. Untuk satu resep ini kita memerlukan 6 buah sosis. Nah, ini sosisnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 batang daun bawang. Ini sudah saya cuci bersih dan saya iris tipis. Nah, jika sudah, ini daun bawangnya kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya giling halus ya. Dan ini udah selesai bawang putihnya, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan mangkuk dan isi dengan 4 sendok makan tepung terigu dan 3 sendok makan tepung sagu. Kemudian ini kita larutkan dengan 90 ml air. Ini kita aduk ya sampai rata. Dan untuk tepung sagunya ini bisa Bunda ganti dengan tepung tapioka. Tapi saran saya gunakan aja tepung sagu curah. Karena kalau di tempat saya tepung sagu curah itu lebih murah dibandingkan dengan tepung tapioka. Nah, jika sudah rata, ini larutan tepungnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan juga 2 buah tahu putih. Ini saya beli di pasar ya. Ini yang ukuran sedang. Harganya Rp350 per buahnya. Ini saya haluskan terlebih dahulu. Oh ya, ini fungsi dari tahu putih ini sebagai pelembut alami ya, karena kita tidak menggunakan telur. Karena telur lagi mahal-mahalnya. Jadi nanti walaupun sudah dingin, ini kue kita akan tetap lembut. Jika sudah, ini tahunya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah yang agak besar dan masukkan mie yang tadi sudah kita rebus sampai lunak. Juga masukkan tahu yang tadi sudah kita haluskan. Serta 2 siung bawang putih yang tadi sudah kita giling halus. Serta masukkan juga 2 batang daun bawang yang tadi sudah kita iris tipis. Masukkan juga setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh lada bubuk. Dan terakhir, masukkan larutan tepung terigu dan sagu. Ini sambil diaduk dulu ya. Nah, ini jika sudah dimasukkan semua, kemudian ini kita aduk sampai rata. Pastikan ini benar-benar rata ya Bun ya, terutama bumbu-bumbunya tadi, jangan sampai ada yang masih menggumpal. Jika sudah rata, ini sudah siap untuk kita isikan ke dalam kulit lumpia. Kemudian ambil 1 lembar kulit lumpia dan letakkan secukupnya adonan mie telur yang tadi sudah kita buat di atasnya. Ini nggak usah tebal-tebal amat ya Bun ya, secukupnya aja. Dan untuk satu resep ini cukup untuk mengisi sekitar 6-7 kulit lumpia. Nah, kemudian letakkan 1 buah sosis di atasnya. Kemudian kita gulung seperti ini. Dan ini di bagian ujungnya bisa kita rapikan ya.
Nah, jadinya seperti ini. Bagaimana mudah ya bun ya cara membuatnya? Ambil 1 lembar kulit lumpia, kemudian letakkan secukupnya adonan mie telur di atasnya. Kemudian letakkan juga 1 buah sosis, kemudian kita gulung seperti ini. Dan ini ujungnya kita rapikan, agak ditutup ya sedikit. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Jika sudah selesai diisi semua dengan sosis dan digulung, ini akan kita kukus ya. Ini alas kukusannya kita oles dengan minyak sayur. Mengolesnya agak tebal ya bun ya, agar nanti nggak lengket. Atau alternatif lain, ini bisa bunda alas dengan daun ya, biar nggak lengket. Ini meletakkannya jangan saling menempel ya bun ya, karena jika saling menempel, ini nanti bisa lengket setelah matang. Nah, ini kita kukus ya sampai kuenya ini matang. Dan ciri-ciri kuenya ini matang, ini kuenya akan menjadi lebih kokoh dan nggak lagi lembek. Nah, ini punya saya udah matang ya, ini udah kokoh dan permukaannya juga udah nggak lembek lagi. Ini bisa langsung kita angkat. Nah, ini yang barusan kita kukus, ini akan saya dinginkan terlebih dahulu agar teksturnya lebih kokoh lagi saat kita iris nanti. Nah, ini punya saya yang udah dingin, ini teksturnya udah bagus, sudah kokoh. Jika sudah dikukus seperti ini bisa bunda stok ya bun ya. Jadi kalau misalnya bunda ingin membuat untuk jualan keesokan harinya, ini bisa bunda buat 1 hari sebelumnya. Kemudian disimpan di kulkas bawah dan dibawa atau dijual keesokan harinya. Atau ini juga bisa disimpan frozen, tinggal dimasukkan saja ke dalam wadah yang tertutup rapat, kemudian dibekukan. Jika dalam kondisi beku, ini bisa tahan sampai 1 bulan. Dan ini akan langsung saya iris tipis-tipis. Saya mengirisnya 1 lenjer seperti ini menjadi 11 bagian. Jadi satu resep ini bisa menghasilkan 66 irisan tipis seperti ini. Setelah diiris-iris tipis seperti ini, kemudian ini akan saya tusuk ya. Saya menggunakan tusuk sate, dan 1 tusuk sate ini isinya 3. Jadi untuk satu resep ini nanti akan menghasilkan 22 tusuk. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Setelah ditusuk-tusuk semua, ini kemudian akan saya goreng ya. Ini menggorengnya nggak usah lama-lama, sebentar aja, karena kan ini sebenarnya udah matang ya bun ya. Jangan lupa dibalik agar matangnya merata. Nah, seperti ini udah cukup ya. Ini bisa langsung kita angkat dan tiriskan. Lanjutkan menggoreng sampai selesai. Nah, ini yang barusan kita goreng. Ini terlihat sangat menarik dan menggoda selera. Siapa yang menyangka jika ini hanya terbuat dari bahan-bahan yang sederhana dan murah meriah. Selain dijual satuan, ini bisa bunda kemas ya menggunakan plastik mika. Ini plastik mika yang saya gunakan ukuran 7 x 14 cm, dan ini bisa diisi dengan 4 buah. Kemudian bisa ditambahkan juga ya dengan saus sambal saset. Jika menggunakan plastik mika dan tambahan saus sambal saset, ini silahkan disesuaikan lagi ya untuk harga jualnya. Oh ya, ini akan lebih lezat lagi jika bunda tambahkan sedikit saus mayones. Tapi untuk saus mayones ini hanya opsional aja ya bun ya. Dan jika dirasa saus mayones ini terlalu mahal, bunda bisa menggantinya dengan saus sambal ataupun saus tomat. Silahkan disesuaikan dengan selera dan budget jualnya. Soal rasa, jangan diragukan lagi. Ini enak banget. Ini rasanya gurih, teksturnya empuk, lembut, berpadu dengan lezatnya sosis yang ada di tengahnya. Ini benar-benar sangat lezat. Jika makan satu, bunda pasti kurang. Ini sangat recommended untuk dijadikan sebagai ide jualan ataupun sekedar camilan keluarga. Oh ya, modal untuk satu resep ini sekitar Rp10.760, menghasilkan 22 tusuk. Jadi modal satuannya sekitar Rp489. Nah, ini masih bisa bunda jual ya dengan harga mulai dari 1000-an aja. Tapi untuk rincian modal dan harga jual, ini hanya perkiraan ya bun ya. Hanya hitungan kotornya aja, silahkan disesuaikan lagi dengan modal real yang bunda keluarkan. Apalagi terkadang harga di setiap daerah bisa berbeda-beda. Terima kasih ya sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.